Selamat kita bertumbuh di dalam kasih daripada Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, dan hari yang baru untuk kita boleh memuji dan membesarkan. Kita mau bangkit berdiri, kita menyanyi masuk ruang maha. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh kembali ke Tuhan. Kami boleh merendahkan di bawah kaki Engkau Tuhan. Kami boleh mengucap syukur selama kami hidup sampai selama-lamanya. Kami boleh Tuhan ingat akan kebaikan. Kami boleh merasakan Tuhan pertolongan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Tuhan yang beri kekuatan buat kami. Kami tetap setia, tetap Tuhan percaya akan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian di Tuhan kami boleh keluar dari hati kami. Untuk senantiasa kami boleh berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga
juga sidang jemaatku yang ada di rumah mungkin dalam keadaan sulit Tuhan, tidak bisa datang ke rumahmu. Kau boleh memberikan pertolongan, kekuatan, bahkan kau memberikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Allah dan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh lanjutkan pujian, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Kita boleh merasakan kebaikan daripada Tuhan sepanjang hidup kita. Ada satu sobatku yang setia.
ada sukacita di dalam kehidupan kita. Tadi saya berikan anak saya yang ada di Banyuwangi, dia juga lagi gereja, saudara ya. Saya lagi di gereja ya. Di GPD Banyuwangi ya. Dari Banyuwangi 27 kilo ya. Jadi bantu doa anak kami ya lagi skripsi akhir ini ya. Nama Tuhan boleh memberkati. Sebentar kita boleh dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kesempatan yang berharga kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang bersujud bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepadanya buat segala anugerahnya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Saya minta dengan hormat Pendeta Alex berdoa menyambut firman Tuhan. Lewati
Tuhan. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam kami beribadah, kami telah ambil bagian untuk memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan kepadamu, di sana ada berkat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Allah. Sebelum kami mendengarkannya Tuhan, belas kasihan dari Engkau mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, mengampuni dosa kami, sucikan kami, layakkan kami untuk mendengar kebenaran firman Allah. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Bapak Gembala yang siap untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi secara khusus Tuhan. Biar dengan penyampaian firman Allah kami yang mendengar dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah lewat hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan berharga tidak ada di hadirat Tuhan. Sebelum pembacaan firman Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa beberapa bulan ke depan kita akan memperingati Natal, kemudian kita menyongsong tahun yang baru. Biasanya kita mengadakan acara khusus untuk itu. Biasa juga kita membuat panitia, ya, panitia kecil lah untuk acara tersebut, dan khususnya untuk acara Natal dan Tahun Baru kita. Lebih khusus lagi, maksud saya, kita mau jadikan acara sumbangan Natal kita sekaligus kita menyumbang untuk membeli AC, sebab 2-3 AC yang ada sudah 2 atau 3 sudah tidak berfungsi. Ya, untuk itu sesuai berkat Tuhan, jika ada berkat untuk 1 AC, kita beli 1 AC. Ya, jika ada berkat untuk 2 AC, kita beli untuk 2 AC. Ya, jadi sumbangan Natal kita sekaligus adalah sumbangan untuk pembelian AC. Ya, puji Tuhan. Dan untuk panitia Natal tahun ini saya lagi lihat-lihat, pikir-pikir siapa yang jadi panitia Natal kita tahun ini. Saya sudah katakan kepada Ibu Ana, tapi kemudian saya berubah. Saya lihat tim musik, tahun ini saya mau kasih tim musik jadi panitia Natal. Ya, nanti diketuain oleh Pak Kusdianto. Ya, nanti disusun sekretaris bendahara dan untuk ini tim musik ya yang akan menjadi panitia kita. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati semua tugas daripada panitia kita, dan itu juga berarti tugas kita semua. Amin. Kita mendukung akan panitia kita. Puji Tuhan. Kesempatan pagi ini, siang ini, beberapa bulan ini kita telah belajar dari kitab Yesaya. Masih banyak hal lagi yang kita dapat belajar dari kitab Yesaya yang hidup sekitar tahun 700 sebelum Yesus lahir. Saya mau maju pada berikutnya
yaitu kita mau belajar kitab Yeremia. Yeremia hidup sekitar tahun 600 sebelum Yesus lahir. Jadi generasi berikutnya, generasi Nabi. Yesaya 700 tahun sekitar itu. Ya. Kemudian Yeremia ya, bertugas di zaman raja-raja. Ya. Ayat 1 sampai ayat 3 kita bisa menemukan zaman raja-raja Yehuda. Ya. Dan sekarang kita mau membaca Yeremia 1 ayat 4 sampai 6 sampai 8. Sebenarnya seluruh pasal Yeremia pasal 1. Tapi kita membaca dulu Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, aku bukan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yeremia dimulai dengan panggilan tugas daripada Yeremia. Jadi Tuhan memanggil Yeremia dan memberi tugas kepadanya untuk menjadi nabi daripada umat Yehuda atau umat Israel pada zamannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas daripada Yeremia bukan tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat. Mengapa? Sebab situasi negara Yehuda yang dipimpin oleh raja-raja keturunan dari Daud, dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga ada 4-5 raja, Yosia sampai dengan Sedekia, sekitar 40-an tahun era itu, di mana situasi daripada negara, masyarakat adalah dalam situasi yang kerohanian yang merosot. Sehingga ini menjadi tantangan yang besar bagi Yeremia dalam tugasnya. Bagaimana supaya kerohanian daripada umat Tuhan pada zaman Yeremia itu bisa kuat, bisa maju. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan ini juga dapat digambarkan sebagai pekerjaan dari Yesus, di mana Yesus bertugas untuk menyampaikan firman. Yeremia bertugas menyampaikan firman. Dan ini pula juga gambaran daripada tugas gereja, tugas orang percaya, menerima firman dari Tuhan, supaya firman itu juga digemahkan, supaya firman itu juga tersiar.
Terpuji akan Tuhan. Suatu pergumulan yang berat, yang tidak mudah. Dan Nabi Yeremia dalam tulisannya, dia dapat digolongkan sebagai nabi yang banyak menangis. Karena melihat situasi daripada umat Tuhan pada zaman itu. Dia menangis karena dia punya beban yang besar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembacaan ini kita melihat judulnya Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Tapi saya mau memberi judul lebih khusus lagi. Secara umum dalam pasal 1 ini kita bisa membaca Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi saya mau memberi judul khusus, yaitu Yeremia menyampaikan firman dan Tuhan melaksanakan firman itu. Atau gereja memberitakan firman, maka Tuhan melaksanakan firman itu. Baik, saya mau baca sedikit dengan ayat yang kelima. Sebab aku, yaitu Tuhan, membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, saya loncat dulu pembacaannya. Ayat 6 bagian akhir. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi apa yang Tuhan perintah kepada Yeremia, Yeremia harus sampaikan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Ayatnya yang ke-12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku Tuhan, siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jadi ayat 6 bagian akhir, engkau harus menyampaikan firman. Ayat yang ke-12 bagian akhir, Tuhan melaksanakan firman. Puji Tuhan. Yeremia menyampaikan firman, Yesus, gereja menyampaikan firman, Tuhan melaksanakan firman itu. Apa yang dia firmankan, maka dia akan laksanakan. Apa yang dia katakan, maka itulah yang dia Tuhan laksanakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, prinsip ini ada juga di antara manusia. Misalnya dalam dunia kerja, saya suka ulang hal-hal itu, maka
ada perintah kerja. Harus dilaksanakan sesuai perintah kerja. Sekolah harus dilaksanakan sesuai perintah sekolah. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada yang memberi tugas, kemudian ada yang bertugas melaksanakannya. Tapi di sini agak berbeda. Tuhan menugaskan, tetapi Tuhan juga yang mengerjakannya. Dalam dunia pada umumnya ada yang memberi tugas, tapi bukan dia yang mengerjakannya. Ada orang lain yang mengerjakannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, prinsip Alkitab ini. Tuhan berfirman, maka Tuhan akan mengerjakannya. Tuhan berfirman melalui umatnya, maka Tuhan juga mengerjakan firman melalui umatnya. Sehingga kalau kita ada sebagai umat beriman, itu karena ada firman Tuhan. Pemberitaan firman yang lalu, yaitu firman iman datang dari berita. Roma 10 ayat 17. Puji Tuhan, ada berita firman, maka ada iman. Dan itu berarti kalau ada iman, maka Tuhan mengerjakan firman di dalam kita. Amin. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kemauan kita. Firman bekerja, Tuhan bekerja. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi saya ambil judul lebih khusus, yaitu Yeremia memberitakan firman, Tuhan mengerjakan firman itu. Gereja memberitakan firman, Tuhan mengerjakan firman itu. Dia Tuhan yang kita tahu bersama berulang kali disampaikan dalam Kejadian pasal 1, Dia Tuhan menciptakan alam semesta melalui firman-Nya. Kemudian dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, semua yang ada, ciptaan ini masih ada karena ditopang oleh firman yang penuh kekuasaan itu. Dan kita menjadi orang percaya karena firman Tuhan itu. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali dalam kitab Yeremia. Saya membaca lagi ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Jadi firman Tuhan nyatakan kepada Yeremia. Kemudian Tuhan perintahkan firman itu ditulis. Ayat yang kelima bunyinya, ayat kelima bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita tahu dan pemahaman yang kita pahami bahwa anak dalam kandungan atau dalam rahim ibunya itu telah terjadi karena ada proses. Yaitu proses munculnya bayi melalui benih
daripada suami kepada dan diterima oleh sel telur daripada istri, yaitu hubungan suami istri. Maka kemudian terjadilah proses kehamilan, benih manusia itu muncul. Di sini kita belajar, itu alamiah. Di sini kita belajar proses alamiah tersebut, ternyata Tuhan yang membentuk itu. Bagaimana proses di dalam kandungan rahim ibu, di mana anak itu hadir, itu dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kehidupan ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita hidup, terima kasih, ini hidup dari Tuhan. Aku telah mengenal engkau. Tuhan mengenal engkau. Sebelum proses anak dalam kandungan, Tuhan sudah memahami lebih dulu. Dan kemudian bagaimana proses dalam kandungan itu terjadi, anak itu tumbuh, maka itu juga adalah pekerjaan dari Tuhan. Dan Tuhan mengenalnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan bahwa tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengenali sebelum orang itu hadir, sebelum orang itu nampak, sebelum orang itu ada dalam kandungan. Tuhan mengenali dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Betapa bersyukurnya kita mengenal Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang maha karya itu. Dia membentuk atau dia berkarya. Kalau karya manusia saja, manusia hargakan apa yang dibuat, apalagi ya karya dari Tuhan. Tentu maksudnya supaya sangat perlu dihargai oleh manusia. Puji Tuhan. Kemudian aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan yang menetapkan akan Yeremia nabi bukan hanya untuk Israel atau Yehuda, tetapi untuk bangsa-bangsa. Dalam ayat yang lain, nabi itu dimaknai sebagai penyambung berita Tuhan, penyambung lidah atau penyambung berita dari Tuhan, berita dari Tuhan datang, kemudian nabi menyuarakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, tugasnya untuk segala bangsa. Jadi pada zaman perjanjian lama, Tuhan punya umat yang khusus, namanya Israel. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat umatnya yang khusus, tapi Tuhan juga melihat semua bangsa yang ada di dalam dunia ini. Ayatnya yang ke-6, maka aku menjawab, Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia menyadari dirinya sebagai orang muda, mendapat tugas sebagai nabi. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Menyuarakan Tuhan, menyuarakan firman-Nya Tuhan, bukan tugas yang mudah. Dia sadar bahwa dia tidak punya
kemampuan berbicara di hadapan sesama manusia. Dia sadar bahwa dia punya kemampuan hanya sedikit, tidak pandai berbicara, dan masih muda. Bapak Ibu, saudara sekalian, dia sadar dirinya seperti itu. Tetapi ayat ke-7, apa jawab Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Tuhan berfirman kepada Yeremia yang menyadari dirinya masih sangat kurang dalam pengalaman hidup, kurang dalam berbagai kemampuan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, janganlah katakan, aku ini masih muda. Atau jangan katakan, aku ini tidak cakap. Atau tidak pandai berbicara. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Jangan katakan seperti itu, bahwa engkau tidak punya cukup kemampuan. Ya, dari satu sisi itu baik. Manusia merasa tidak punya cukup kemampuan untuk melaksanakan satu tugas yang besar. Ya. Tetapi di sini Tuhan menyatakan, ya, betul, engkau masih muda, engkau tidak cakap untuk berbicara, kemampuan berbicara yang cukup baik. Tapi Tuhan menyatakan kepadanya, jangan berkata begitu. Mengapa? Karena engkau utusanku. Karena Tuhan yang mengutus kepadanya. Dan Tuhan menyatakan, harus engkau pergi. Tak dapat ditawar. Apa yang Tuhan tugaskan kepadanya, walaupun dia merasa dia tidak mampu, tapi Tuhan menyatakan bahwa engkau dalam melaksanakan tugas adalah sebagai utusanku. Jadi bukan membawa diri pribadinya, tetapi dia membawa Tuhan yang mengutusnya. Haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, apa saja yang aku perintahkan, yang aku firmankan, haruslah kau sampaikan. Jadi apa yang difirmankan, haruslah engkau sampaikan. Bapak Ibu, saudara sekalian, Yeremia mendapat tugas besar dari Tuhan. Tidak mudah untuk mengerjakannya. Tapi Tuhan yang berfirman menyatakan bahwa engkau adalah utusanku. Bukan utusan manusia, utusan Tuhan. Sampaikan apa yang aku maksudkan, aku firmankan. Seperti tadi kita baca ayat ke-12, maka Tuhan melaksanakan firman tersebut. Engkau Yeremia, bicara saja, sampaikan. Dan ada orang yang mendengar atau ada orang yang menolak, sampaikan saja. Apa yang ditugaskan, sampaikan saja. Maka Tuhan bekerja melalui apa yang engkau sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, maka itu semata-mata
Karena ada firman Tuhan yang datang kepada kita. Amin. Dan firman Tuhan yang datang kepada kita, maka itu adalah pekerjaan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan pencipta alam semesta adalah Tuhan yang selesai menciptakan alam semesta. Dia tidak berdiam diri, tetapi dia terus menyatakan maksud-maksudnya yang baik di dalam ciptaannya, di mana manusia hidup dan makhluk hidup lainnya hidup. Maka Tuhan nyatakan akan maksudnya kepada semua ciptaannya, khususnya kepada manusia. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut. Berarti ada yang menakutkan. Berarti ada yang merongrong. Berarti ada yang menghambat. Dan lain sebagainya. Tetapi jangan takut terhadap semua tantangan, pergumulan, persoalan yang dihadapi tersebut. Mengapa? Sebab ada Tuhan yang menyertai. Tuhan menyatakan dirinya, ada dirinya menyertai engkau. Dan dia akan melepaskan engkau dari situasi tersebut yang membuat ketakutan bisa muncul dalam dirinya. Ketakutan ataupun ketidakberdayaan, ketidakmampuan muncul kepadanya lewat berbagai situasi yang dia hadapi. Tapi Tuhan nyatakan ada aku yang menyertai kamu. Dan aku akan melepaskan kamu dari situasi tersebut. Atau dengan kata lain, Tuhan mampukan engkau untuk menghadapi situasi tersebut sehingga engkau tidak takut. Engkau tidak bimbang, engkau tidak ragu. Engkau punya keyakinan, engkau punya iman. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Kita belajar kepada Yeremia. Dalam tugasnya ada saja hal-hal yang dapat membuat ketakutan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Tetapi semua hal yang akan mengganggu tersebut, maka Tuhan nyatakan bahwa aku menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Yeremia. Saya tambahkan lagi ayat berikut. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan tahu bahwa Yeremia punya permasalahan dalam dirinya. Bahwa dia tidak punya kecakapan untuk berbicara. Dia masih kurang pengalaman sebab dia masih muda. Tetapi Tuhan ulurkan tangannya, menjamah mulutnya dan menyatakan, aku menaruh perkataan firman-Ku ke dalam mulutmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan nyatakan kepada Yeremia, ya, Yeremia, aku mau pakai mulutmu, hidupmu, dan aku mau jamah engkau. Aku taruh firman dalam mulutmu, sehingga engkau dapat memperkatakan firman.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita suka berdoa, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu, jamahlah kami. Di sini jamah mulutnya. Jamah hati kami Tuhan. Jamah ya Tuhan akan pikiran kami. Jamah Tuhan perasaan kami. Jamah kemauan kami. Jamah pemikiran kami. Supaya semuanya itu Tuhan taruh firman di dalamnya. Sehingga hati berisi firman, pikiran berisi firman, ucapan berisi firman, tindakan, perilaku berisi firman. Boleh katakan amin? Tuhan yang taruh itu. Bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menjamah, ayat di atas, Tuhan yang membentuk. Puji Tuhan, Tuhan membentuk hati kita, Tuhan membentuk pemikiran kita, Tuhan membentuk kemauan kita, Tuhan membentuk ucapan kita, Tuhan membentuk perilaku hidup kita. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan. Melalui Yeremia, maka Tuhan nyatakan bahwa Dia Tuhan yang membentuk, Dia Tuhan yang menjamah, Dia Tuhan yang mengulurkan tangannya, kuasanya, sehingga bukan kuasa Yeremia, tapi kuasa dari Tuhan. Bukan firman kata-kata Yeremia sejauh itu, tetapi kata-kata Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Puji Tuhan. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku Tuhan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Tuhan nyatakan kepada Yeremia, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel atau Yehuda, tetapi bangsa-bangsa lain juga. Tuhan mengangkat, menugaskan ajar Yeremia untuk juga bertugas atas kerajaan-kerajaan. Jadi apa yang dia sampaikan untuk Israel, tapi apa yang dia sampaikan firman untuk juga bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan lain. Maka Tuhan yang akan bekerja kepada Israel, Tuhan yang akan bekerja berkarya kepada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Itulah sebabnya kita selalu diajak, kita berdoa buat bangsa-bangsa, kita berdoa buat kerajaan-kerajaan, negara-negara. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengangkat Yeremia untuk itu, untuk bangsa dan untuk kerajaan. Selanjutnya dia berkata, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk apa? Mencabut, meruntuhkan, membinasakan, meruntuhkan, tetapi juga membangun dan menanam. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia punya kuasa untuk apa? Meruntuhkan. Tapi punya kuasa membangun. Sejarah bangsa-bangsa di dalam Alkitab ternyata terbukti dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Itu satu gambar besar, Bapak Ibu Saudara.
Contohnya Yeremia pada tahun 600, banyak ayat, saya tidak sempat membaca dalam seluruh Yeremia. Ada 3 kali kerajaan Babilonia menghancurkan Yehuda. Tetapi di Yeremia juga dikatakan bahwa bangsa Israel yang dihancurkan negaranya, yang dihancurkan tanahnya, yang kemudian ditawan ke Babilonia, maka Tuhan juga membangun itu Israel kembali ke Yerusalem. Kita belajar dalam Yeremia kesempatan mendatang. Bapak Ibu Saudara, dan ini menjadi fakta sejarah, fakta dunia. Bukan hanya fakta Alkitab menjadi pegangan umat Kristen, tetapi menjadi fakta dari dunia ini. Adanya kerajaan besar Babilonia di Irak dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat firman yang ditaruh Tuhan di dalam mulut daripada Yeremia punya kuasa atas bangsa-bangsa, punya kuasa atas kerajaan-kerajaan, punya kuasa meruntuhkan, tapi punya kuasa juga membangun. Tuhan tolong kita semua. Kita mengenal Tuhan bukan hanya Tuhan membangun, tetapi Tuhan juga kuasa meruntuhkan. Saya menutup ya pemberitaan firman ayat 11 sampai ayat yang 13. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ayat 12, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Tuhan kasih vision, penglihatan, film, semacam film, hadapan mata, penglihatan daripada Yeremia. Apa yang kau lihat? Oh, ada sebatang dahan pohon badam, ya, pohon di Palestina sana atau di Israel. Itu kemudian Yeremia berkata, ya aku lihat dahan pohon itu. Dalam terjemahan lain, dahan atau batang pohon itu diterjemahkan semacam cemeti. Jadi dahan pohon semacam cemeti, ya, misalnya untuk memukul ternak, gitu, ya, ada ambil sebatang pohon untuk memukul ternak, gitu, ya. Maka Tuhan artikan, apa artinya sebatang pohon badam itu? Aku segera melaksanakan firman-Ku. Jadi alat untuk memecut, alat untuk memukul. Maka Tuhan nyatakan artinya itu, aku Tuhan siap sedia melaksanakan firman yang aku maksudkan. Oke? Kemudian ayat 12, ayat 13, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Firman Tuhan datang lagi dalam bentuk penglihatan. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Oh, ada periuk, ada dandang berisi air dan mendidih. Berarti ada apinya yang menyala, mendidih. Dan dikatakan datangnya dari sebelah utara. Jadi datangnya itu
periuk yang mendidih, yang ada airnya yang mendidih, itu datang dari utara. Kemudian Tuhan langsung memberi pengertian. Ayat 14, lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Jadi artinya periuk yang mendidih tersebut dari utara, maka kerajaan di utara akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini terbukti Bapak Ibu pada zaman Yeremia hidup, maka negara Yehuda ya dirobohkan, dihancurkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 606 dalam 3-4 kali serbuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari beberapa ayat firman Tuhan yang kita sama-sama coba menelusuri, mempelajarinya, Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa firman yang Tuhan maksudkan, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Artinya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang menyatakan firman, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan akan berdaya upaya supaya firman Tuhan itu terjadi. Di mana ada firman diberitakan, maka di situ ada karya Tuhan dinyatakan. Dalam situasi apa saja firman diberitakan, maka Tuhan bekerja dalam situasi itu. Tuhan tolong kita semua. Kita tidak bisa sangkal bahwa situasi hidup manusia dalam hidup kita sehari-hari, berbagai situasi hidup yang kita hadapi, yang dapat disimpulkan situasi menyenangkan, situasi aman. Maka firman Tuhan dinyatakan, dan Tuhan akan menyatakan dan menggenapkan firman-Nya dalam situasi tersebut. Satu waktu situasi yang tidak menyenangkan. Kita lemah, kita merasa tidak sanggup, tak ada jalan keluar, ketakutan muncul, berbagai situasi hidup yang mengkhawatirkan datang dalam hidup kita. Firman Tuhan diberitakan, maka Tuhan akan bekerja dalam situasi tersebut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan kepada Yeremia, situasi bisa aman, tapi situasi bisa tidak aman. Dalam semua situasi tersebut, Tuhan mau supaya Yeremia tampil, dan melalui hidupnya, melalui mulutnya, ada kata-kata firman. Tuhan tolong kita semua, biar melalui hidup kita ada kata-kata firman yang keluar melalui ucapan bibir mulut kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Suami punya kata-kata firman, istri punya kata-kata firman, anak-anak punya kata-kata firman, bersesuaian dengan firman. Tuhan mau hidup kita sesuai dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Dan ini sedang dibangun, Tuhan sedang bangun dalam hidup saya dan saudara, supaya hidup kita bersesuaian dengan Tuhan, bersesuaian dengan firman-Nya. Hidup kita menjadi alat Tuhan untuk supaya firman Tuhan dihadirkan, firman Tuhan digemahkan, firman Tuhan
dapat disaksikan dan dapat dirasakan oleh orang lain bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang mau berkarya dan mau membantu hidup saya dan hidup saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Rahasianya, terimalah firman Tuhan, sambutlah firman Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, nyatakanlah bahwa engkau adalah seorang yang terbuka hatimu seluas-luasnya untuk Tuhan menyatakan firman-Nya dalam hidup kita. Ayat terakhir yang saya sudah kutip tadi, Ibrani 1 ayat yang ketiga, bahwa segala sesuatu masih ada karena ada firman yang menopang itu semua. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi segala sesuatu masih ada karena ada firman yang menopangnya, ada firman yang menghidupinya. Satu waktu firman Tuhan tidak lagi diberitakan, akan berakhir. Berarti dunia ini tak ada yang menopang. Langit dan bumi tak ada yang menopang lagi, maka langit dan bumi berakhir. Langit dan bumi yang ada sekarang lenyap, kata 1 Petrus, dan kemudian akan datang langit bumi yang baru, tempat kediaman daripada umat yang menyambut firman tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup sampai sekarang, maka Tuhan menyatakan kepada kita, itu semua karena Tuhan yang topang kita, Tuhan yang kuatkan kita, Tuhan yang sanggupkan kita. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama. Haleluya. 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 Kita hadapkan diri kita. Haleluya. Ada nyanyian cukup lama. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi akan lenyap.
akan firman-Mu. Engkau menjamah akan Yeremia. Engkau jamah kami semua. Engkau jamah bangsa-bangsa. Engkau jamah negara-negara. Supaya firman-Mu dapat diperdengarkan. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa dinyatakan ya Tuhan. Sehingga setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Tuhan Roh Kudus mengajari kami lebih jauh dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan menaruh firman kepada Yeremia. Tuhan menaruh firman-Mu dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Dan melalui ucapan kami, maka yang muncul keluar dari dalam kami, yaitu suara firman-Mu, suara kebenaran-Mu. Biar itulah saja yang memenuhi kami semua, meneraikan oleh Roh yang kudus. Firman-Mu digenapkan dalam hidup kami. Mohon lawatan Tuhan untuk jemaat, supaya mereka merasakan kasih dan kuasa firman-Mu juga. Mohon lawatan Tuhan untuk pemerintah kami, Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih pada Bapa Surga. Hamba hadapkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan diri kami. Kami percaya Engkau gembalakan kami semua. Engkau pimpin kami semua. Engkau lindungi kami. Engkau sambungkan kami. Engkau kuatkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau tolong kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hamba hadapkan persembahan umat-Mu. Sambutlah dan berkat-Mu ada atasnya. Terima kasih Bapa Surga, juga panitia Natal, sekaligus Tuhan sumbangan untuk pembelian AC. Kami hadapkan kepada-Mu, berkatilah pekerjaan panitia Natal kami. Terima kasih Bapa Surga. Kami mau kembali ke tempat masing-masing dan dalam tugas dan panggilan hidup yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan setuju firman-Mu menyertai kami semua. Di mana saja kami berada, kami menjadi Allah Tuhan yang baik, Allah Tuhan yang benar. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Seorang bapa, seorang ibu, seorang muda, seorang anak, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah anugerah berkat demi nama Bapa Allah di dalam surga. Terima kasih Yesus Juru Selamat. Kekuatan, pemeliharaan, pertolongan Roh Kudus ada atas kita semua sampai selama-lamanya. Secara khusus ada mungkin permohonan doa khusus. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tuhan, saya ada doa khusus. Tuhan, Engkau Tuhan menilik uluran tangan dalam doa khusus kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan akan jamaah-Mu, nyatakan akan keajaiban-Mu di dalam doa permohonan kami tersebut. Kami terima dengan iman anugerah pertolongan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami Bapa. Kami pulang dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.